Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, summa ila hadratil muallifatil kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin al-Malibari, summa ila hadratil Syekhina al-kiram al-marhum al-maghfurlah Ramaki Johari Zawawi, summa ila hadratil murabbir ruhina Ki Ahmad Sadid Johari, summa ila hadratin abana wa ummahatina wa usuli wa furuhim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab menerangkan tentang masalah mandi. Akhraja at-Tabrani an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani jalur dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, idza iltaqa al-khitanani wa ghabati al-hasafatu faqad wajaba al-ghuslu anjala aw lam yunzil. Rasulullah bersabda, ketika dua kemaluan bertemu maka dia wajib mandi, baik injal maupun tidak injal ya. Jadi kalau ada suami istri telah berhubungan, suami istri, mohon maaf ya, mungkin agak sedikit tidak enak didengar, tapi saya terangkan aja ya. Ada suami istri asal kemaluannya nempel gitu aja, wajib mandi ya, wajib mandi hukumnya, baik injal maupun enggak sampai injal. Nah, maksudnya injal itu keluar sama air mani, keluar atau udah keluar tetap wajib mandi. Asal udah ketemu dua khitan atau dua kemaluan bertemu maka wajib mandi. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ibnu Majah bersumber dari Imam Nasa'i Ibnu Majah yang jalur Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, ketika diantara kalian bangun tidur, fara'a balalan walam yara anna ihtilama ihtasala, bangun tidur kok kelihatan sarungnya atau celananya basah, ada air maninya, maka wajib mandi, baik dia semalam mimpi atau tidak mimpi, asal kok bukti ada air maninya wajib mandi. Wa idza ra'a anna ihtilama wa lam yara balalan falam husla alaihi, dan ketika dia tidak melihat adanya air mandi, padahal tadi malam dia mimpi, tadi malam dia mimpi sampai keluar air mani, ternyata bangun-bangun nggak ada air maninya, maka tidak wajib mandi walaupun mimpi. Jadi yang dipakai patokan hukumnya adalah ada barangnya apa enggak, ada air maninya apa enggak. Kalau enggak ada air maninya, ia tidak wajib mandi. Kalau ada air maninya, wajib mandi. Wa Tabrani an Abdullah ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tahduru al-junuba wala al-mutadammikha bil khuluqi hatta yahdasila. Sesungguhnya malaikat pembawa rahmat, malaikat rahmat tidak akan hadir, tidak akan datang menemui orang yang dalam keadaan junub belum mandi, dan tidak akan mendatangi orang yang memakai hiasan-hiasan gaya perempuan. Ya mungkin kalau sekarang itu kayak pakai laki-laki pakai henna gitu ya. Pokoknya disebut tasabuh, menyerupai wanita, maka malaikat nggak mau deket-deket. Sampai kapan? Sampai dia mandi. Kalau yang pakai tanda-tanda perempuan itu sampai dibersihkan tanda-tanda perempuan. Jadi intinya orang laki tidak boleh ikut-ikutan perempuan, orang perempuan juga tidak boleh ikut-ikutan orang laki. Wa Abu Dawud wa Nasai, dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun wala qalbun wala junubun. Tidak akan masuk ke dalam rumah malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada suratun, ada gambarnya. Ini gambar ini kemudian beda pendapat. Yang kalau zaman dulu, zaman Nabi dulu, gambar nggak ada, gambar nggak ada. Tapi kalau zaman sekarang susah. KTP ada gambarnya, ya. SIM ada gambarnya, buat paspor ada gambarnya, ada gambar kiai-kiai, ada foto-foto kiai beredar. Maka ada yang mengatakan suratun ini dimaknaninya itu dimaknain patung. Jadi kalau ibu-ibu di rumahnya ada patung, mendingan dibersihkan, ya. Kenapa? Karena itu yang menghalangi malaikat rahmat datang. Jadi mendingan dibersihkan, mendingan dihilangkan. Ini patung barang antik, ini harganya mahal. Ya biar mahal, orang menghalangi malaikat rahmat datang. Ya kalau mainan anak-anak nggak apa-apa, ya boneka-boneka nggak apa-apa, mainan anak-anak. Ya nggak boleh itu patung. Malah kalau di Bali itu malah dianggap seni, Bu ya. Ya kalau beda agama tidak masalah, bukan urusan kita. Mereka punya keyakinan sendiri, silakan, tidak apa-apa. Tidak boleh kita menyalahkan. Kita membenarkan dan menyalahkan hanya di lingkup Islam. Kalau yang beda agama tidak usah, karena apa? Agama lain punya aturan lain. Kita yang punya aturan kita dalam Islam. Wala kalbun, dan juga di dalamnya ada anjing. Ya. Tapi alhamdulillah di Bali ini nggak ada orang Islam yang melihara anjing masuk ke dalam rumah, Bu ya. Nggak ada di Bali. Di Indonesia ini mayoritas orang Muslim itu mayoritas tidak mau melihara anjing, mayoritas. Walaupun padahal anjing itu hukum najisnya itu beda-beda pendapat. Kalau di kita memang madzhab Syafi'i sangat hati-hati sekali. Anjing semuanya dihukumi najis. Ilernya, kulitnya, bulunya, semuanya itu dihukumi najis. Tidak ada yang tidak dihukumi najis. Pokoknya berhubungan dengan anjing najis. Najisnya najis mughaladzah. Kalau mazhab lain beda-beda, ada yang mengatakan najisnya itu ilernya saja. Kalau selain iler tidak najis. Ada yang mengatakan tidak najis, tidak ada yang najis. Tapi kalau kena anjing wajib dibasuh 7 kali.
salah satunya dicampuri tanah tapi nggak najis, ada yang gitu. Ada yang mengatakan lagi yang dihukumi najis kalau dijilat ilernya aja, jilatannya aja, karena Nabi menerangkan ketika wadahmu kena jilat anjing maka cucilah 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah. Cuma gitu aja Nabi menjelaskan seperti itu. Wala junubun, dan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada yang junub belum mandi. Hanya orang ibu-ibu haid kalau sekiranya sudah yakin suci dan memang masanya masa suci udah biasa, kalau haid itu sekian hari udah waktunya suci, maka segeralah mandi. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, man taraka mawdi'a sya'aratin min janabatin lam yaksilha fu'ila biya kadza wa kadza minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal satu saja tempat tumbuhnya rambut, kulit kepala sedikit saja yang tidak kebasuh waktu mandi besar, sengaja misalnya tahu kalau nggak kebasuh, nggak dibasuh, maka dia akan diperlakukan oleh Allah begini-begini besok di hari kita, besok saat di neraka. Jadi Rasul mengatakan kada wa kada, begini-begini. Makanya kita harus yakin betul kalau mandi itu, yakin semuanya itu basah. Yakin gimana caranya agar yakin? Ya sekarang kan enak, pakai sampo kan bisa, rambutnya disambung. Kalau orang laki rambutnya pendek ya, orang perempuan rambutnya panjang, harus pakai sampo, pakai sabun, semua dibersihkan, semua dicuci sampai basah semua. Jangan sampai ada sedikit aja yang tertinggal. Kenapa? Karena nanti akan dikembalikan dalam keadaan junub. Jadi nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Lah kalau nggak tahu Pak gimana? Nggak tahu kalau ini ada yang nggak kebasuh. Orang namanya nggak tahu. Makanya orang mandi itu berusaha dibersihkan, berusaha kena basuh, kemudian sudah berusaha dan sudah yakin kebasuh semua, sah udah mandinya. Yang bikin sahnya itu Bu, yakinnya hati. Kalau hatinya masih ragu-ragu, wajib dicuci lagi. Kalau masih ragu-ragu harus yakin, atau paling tidak zon itu menyangka, perasaan sudah kecuci semua, cukup seperti itu. Yang kemarin itu ada yang tanya bagaimana hukumnya menyentuh Al-Quran pakai kayu, ya. Nggak punya wudu nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa pakai kayu begini. Nah itu nggak apa-apa, nggak haram walaupun nggak punya wudu. Nah. Oh iya nggak apa-apa, biar nggak dilapisin nggak apa-apa. Jangan terus batal langsung ditaruh dilepas mah. Iya biasa aja, ditaruh biasa aja gitu. Taruh. Kenapa? Karena memang dalam kondisi batal, sama dengan ketika kita dalam kondisi batal tiba-tiba ada Quran jatuh, langsung aja diambil. Lebih penting segera memindahkan demi kehormatan Al-Quran daripada masih ditinggal dulu untuk ngambil air wudhu. Ya, kalau ada Al-Quran kececer misalnya jatuh di masjid, oh ini saya tidak punya wudhu, daripada Al-Quran berarakan di bawah mungkin dijatuhin anak-anak, langsung dirapikan aja, nggak apa-apa. Qala Ali radhiyallahu anhu, faman sama adaitu
wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan fa aghsilu asy-sya'ra wa anqu al-basyarata. Sesungguhnya di bawah tiap-tiap rambut itu ada jenabah. Maksudnya apa? Di ujung rambut kita itu wajib dibasuh ketika mandi besar. Itu maksudnya. Maka fa'aksilu asy'ara, maka basuhlah seluruh rambut itu, wa angku al-basarah, dan bersihkan kulitnya, maksudnya digosok kulitnya, digosok apa itu? Sampai begini aku maaf ya. Jadi kulit kepalanya sampai tinggi-tinggi kan. Yakin biar apa? Biar betul-betul basah. Tapi sekarang enak kok. Sekarang itu sudah ada sampo, asal kebasah semua kan pasti. Kalau udah busanya kan cepet rata. Jadi nyiramnya itu kalau belum kebasuh ketemu. Kalau sebelum kebasuh pasti busanya nyisa kan gitu kan. Itu enaknya. Ya mandi yang benar sebenarnya Bu ya. Ibu-ibu disiram tanpa niat dulu ya, disiram terus pakai sampo dulu, pakai sampo dibersihkan semuanya, udah rata baru dibilas, sudah dibilas baru niat mandi baru diratakan. Kenapa? Agar basuhannya yang sudah diniatin mandi itu tidak bercampur dengan busa, takut merubah kesuciannya atau tohir mutohirnya air, seperti itu. Wa huma an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u al-junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidaklah diperkenankan orang yang junub dan orang yang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh baca Al-Quran, walaupun sedikit tidak boleh, haram hukumnya. Gimana Pak para hafid? Kalau dia haidnya 15 hari tiap haid dong, setengah bulan tidak ngaji, setengah bulan ngaji, gimana Pak, tidak hilang hafalannya. Kalau seperti itu boleh Bu dibaca dalam hati, tidak apa-apa, dibatin. Kalau batin nggak bisa, tidak terbiasa, kalau batin pasti pikirannya ke sana kemari, tidak bisa baca. Maka kalau orang yang takut hilang hafalannya, boleh dibaca tapi diniati zikir. Bukan baca Al-Quran tapi zikiran Al-Quran. Atau ibu-ibu misalnya punya amalan Bu ya. Ibu-ibu biasa membaca surat Al-Fatihah misalnya. Setiap menjelang salat subuh baca surat Al-Fatihah 40 kali. 41 kali setiap harinya. Kemudian pas haid, padahal mau dibaca 40 hari, kok haid, maka mari al-safatna bukan? Hah? Oh iya.